Gue share screen. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Kita sampai jam 7:10 ya. Tunggu teman-teman lain. Oke, terima kasih. Abang bisa baca kan? Aurel. Gila.
Halo, selamat malam semuanya. Jadi hari ini sesuai dengan poster yang sudah tertera ya, kita hari ini akan membahas interview bareng Hatian. Jadi interview yang akan kita bahas semalam ini. Oh iya, sebelumnya aku mau sapa-sapa teman-teman dulu. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah hadir nih di webinar malam kali ini, walaupun jamnya kritis ya, habis balik kerja, habis pulang dari kampus gitu ya. Aku boleh sapa-sapa teman-teman dulu nggak ya? Kira-kira teman-teman dari mana aja nih, kalau boleh tahu? Ada yang dari Bogor kah? Atau dari Jakarta kah? Atau masih di kampus kah? Di kuliah? Oh, dari Purwokerto. Oke, dari Makassar, di Jogja. Oke, kamu ya. Hari ini mendung. Iya bener. Hari ini full hujan mulu ya. Satu Jabodetabek hujan deras. Oke. Hari ini eh dari hatinya Kak Cuan pindah gara-gara udah ada yang isi duluan. Aduh, siap, siap, siap. Jangan gamun ya. Oke, kita lanjut kali ya. Jadi kita akan webinar tentang interview bareng dengan Katia. Ini merupakan tes talent acquisition dari Celeres. Apa sih yang akan kita bahas gitu ya malam hari ini? Yang pertama itu ada pemahaman dan juga cara percaya diri kita nih saat interview itu, saat proses interview itu gimana. Terus yang kedua juga menghadapi proses interview dengan tipe-tipe interview itu seperti apa dan juga hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat interview itu apa aja sih, itu bareng nanti akan kita bahas bareng sama Katian dari Tes Talent Acquisition Management. Nah, mungkin kita boleh langsung ke Katian. Halo Katian. Halo, videoku udah Halo muncul belum? Katian. Oke, udah. Oke. Halo, Halo Katian. Apa kabar Katian? kabarku alhamdulillah hari ini baik. Kadea gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Walaupun kita di jam kritis pulang kerja, tapi harus tetap semangat ya bareng teman-teman ya Katian. Iya, betul banget. Jadi walaupun macet-macet di jalan, tetap semangat ya kitanya buat webinar Iya hari ini betul. gitu Kadea. Walaupun cuacanya tidak mendukung gitu ya untuk rebahan, kayak gitu mendukung banget untuk rebahan, tapi kita harus tetap semangat. Oke, Katian, boleh kali ya Katian perkenalkan diri untuk pada teman-teman saya di sini. Oke, mungkin sebelum aku perkenalan diri terlebih dahulu gitu ya. Suaraku udah terdengar dengan jelas belum ya teman-teman? Mungkin boleh nih kasih reaction jempol atau kasih reaction apapun gitu dari teman-temannya Ya, yang hadir hari ini. boleh lewat kolom chat juga ya. Oke, terdengar jelas ya. Oke, baik-baik. Oke, sebelumnya nih, sebelum kita lanjut gitu ya, teman-teman yang kemarin udah hadir belum di sesi webinar sebelumnya gitu? Terkait CV ya, kalau nggak salah kemarin ya. Udah ya, udah banyak nih yang jawab. Ada Kak Sandika, Kak Naifa juga, Kak Risha. Oke, liatin Kak Dea tuh, Kak Dea ada pengagumnya tuh Kak Sandika. Halo Kak Sandika, Kak Agriko, dan juga teman-teman lainnya juga termasuk orang-orang yang aktif gitu ya Kak di grup Selera sendiri. Kayak gitu Oke, Kak. boleh-boleh tuh. Mungkin nanti kakak dua itu boleh banget nanti kalau mau tanya-tanya ya. Oke, mungkin Kak Dea boleh ke PPT kita langsung. Oke, sebentar ya. Oke, buat teman-teman masih semangat ya buat webinar hari ini ya. Jadi teman-teman yang udah hadir
hari kedua gitu ya, dan hari pertama juga sudah hadir, itu buat teman-teman aku kasih apresiasi, yang terbaik buat teman-teman ya. Mungkin, dari webinar ini, dari teman-teman bisa, mendapatkan dream job-nya gitu. Boleh boleh. Boleh Kak Dea dari slide pertama, Kak? Oke, sudah terlihat belum? Masih loading ya? Masih loading. Oke, sebentar ya. Oke, udah muncul nih. Boleh ke slide pertama, Kak? Sebentar. Agak lemot emang ya, sebentar ya. Atau mungkin Kak Dea mau aku bantu buat share screen? Boleh deh dari Katian dulu kali ya, Kak? Oke, Tadi baik. dari aku Mungkin agak... Oke. oke, mungkin boleh aku dijadiin ini kali ya, co-host untuk share screen? Oke, baik. Oke, sudah, Kak. Eee, oke, udah muncul teman-teman? Oke, udah muncul? Sudah, Kak. Sudah muncul. Oke, baik. Jadi, selamat malam ya teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini untuk menghadiri sesi webinar, aku gitu ya, yang berjudul, Kunci Sukses Dalam Interview untuk Fresh Graduate. Nah, sebenarnya, untuk, interview sendiri tentunya kan pasti banyak, tips dan triknya, terus juga ada rumus-rumusnya juga untuk menjawab pertanyaan dari interviewer. Jadi mungkin untuk teman-teman nanti bisa dicatat ataupun bisa nanti ditanyakan di akhir gitu ya, terkait apa yang ingin teman-teman tanyakan dan apa yang teman-teman ingin tahu gitu ya, bisa ditanyakan di akhir sesi ini. Nah, sebelumnya itu aku perkenalan diri terlebih dahulu ya. Jadi nama lengkap aku itu Muhammad Agung Septianto, namun, rekan-rekanku itu biasa manggilnya, Tian gitu ya. Mungkin kalau teman-teman lain mau manggil Agung pun tidak masalah gitu ya. Dan sekarang ini aku menjadi Tech Talent Acquisition Specialist di Celerits gitu ya. Dan tentunya sebelum aku bekerja di Celerits itu aku pernah, bekerja juga gitu sebagai, recruiter intern juga di salah satu non-bank industry dan menjadi talent acquisition intern juga di salah satu tech industry juga, dan pernah juga di HR generalist freelance sebagai F&B industry, dan tentunya sebelum itu pun aku juga pernah menjadi content writer freelance di salah satu properti fintech. Dan aku juga alumni dari Universitas Lampung dengan jurusan hubungan internasional. Nah, bagi teman-teman yang ingin berkoneksi sama aku di LinkedIn, itu boleh banget tuh follow LinkedIn aku di M. Agung Septianto gitu ya. Oke, nah untuk agenda hari ini apa aja sih Kak? Jadi untuk agenda kita, sudah aku apa namanya, sudah aku breakdown gitu ya. Yang pertama tentunya, teman-teman sudah siap belum nih untuk job interview? Dan tentunya setelah teman-teman sudah siap, kita harus tahu nih, definisi terkait interview itu, berdasarkan dari beberapa tipe yang ada. Lalu yang ketiga, itu bagaimana cara memulai sebuah interview. Dan yang selanjutnya tentunya itu, bagaimana caranya untuk percaya diri dan fleksibel, selama kita, interview gitu ya. Dan yang kelima itu, apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak harus dilakukan pada saat interview. Dan yang terakhir itu apa yang kamu harus lakukan gitu setelah, interview berakhir. Nah, dari berbagai macam agenda kita pada hari ini, teman-teman boleh ya, dicatat gitu ya ataupun di notes gitu ya,
Mungkin ada beberapa yang teman-teman kurang paham, itu nanti boleh ditanyakan di akhir sesi. Nah, yang selanjutnya, mungkin aku ada pertanyaan nih buat teman-teman sebelum aku memulai, memulai webinar kita pada malam hari ini. Jadi, teman-teman kenal nih, sama 2 Kakak ini ya. Jadi, ini yang di atas ada Kak Vina Mulia dan di bawah ini ada Kak Yovabel Sianturi. Nah, pertanyaannya itu kenapa sih, HR influence itu seperti Kak Vina Mulia dan Yovabel Sianturi itu sering banget, ditanyain terkait proses interview. Kira-kira dari teman-teman ada yang ingin, mencoba menjawab nggak? Boleh, on cam ataupun boleh on mic gitu ya, bagi teman-teman, Oke, untuk on mic mencoba kali ya. menjawab. Mhm. Boleh, teman-teman ada yang mau jawab atau di kolom chat juga boleh. Oke, Oke, Kak teman-teman. Ananta, itu personal branding-nya. Ya, salah satunya personal branding. Mungkin, yang lain ada yang tahu, terkait jawabannya? Mungkin kalau teman-teman ada yang berani gitu ya ngejawab pertanyaan ini, mungkin aku bisa kasih, sesi gratis gitu ya buat teman-teman untuk, coaching karir gitu sebareng aku, di luar dari webinar ini. Jadi hanya satu orang yang tercepat gitu ya yang kalau ada yang berani jawab, itu pasti aku kasih, coaching karir gratis buat teman-teman gitu. Oke, ada yang mau menjawab? Saya bisa jawab di kolom komentar kalau emang malu-malu gitu ya, Kak, Iya boleh banget di buat kolom jawab di chat. kolom komentar atau di kolom chat gitu. Mungkin buat teman-teman lain ada yang mau diulang kali ya, Kak, pertanyaannya? Oke, mungkin aku ulang ya. Jadi pertanyaan itu kenapa sih, HR influencer ini seperti Kak Vina Mulia dan Kak Yova Sianturi itu sering banget ditanyain terkait proses interview, gitu. Mungkin ada teman-teman, mungkin aku hitung sampai 3 kali ya kalau nggak ada yang jawab. Oke, 1, 2, oke 3, oke. Mungkin aku izin jawab ya. Jadi kenapa sih mereka berdua ini ataupun, HR influencer yang lainnya juga gitu ya, sering ditanya terkait proses interview. Oke, jadi, sebenarnya proses interview itu adalah proses yang sering banget ditemuin oleh, banyak orang gitu ya, baik dari level, entry gitu ya, maupun level middle, ataupun di level, senior gitu ya. Pasti mereka bakal melalui yang namanya interview. Nah, interview itu pasti kan banyak banget yang dibahas oleh, mereka gitu ya, terkait bagaimana cara menjawab, gaji, terus juga bagaimana cara menjawab pertanyaan, perkenalkan diri kamu terlebih dahulu gitu kan. Ada banyak berbagai macam pertanyaan yang diberikan, oleh HR. Kakak kedua ini, Kak Vina dan Kak Yova Belts ini, eee, hadir gitu untuk membantu teman-teman ataupun membantu rekan-rekan di sini untuk menjawab semua pertanyaan dari teman-teman yang ingin tahu terkait proses interview itu seperti apa. Nah, selain Kak Vina dan Kak Yova ini, tentunya di sini aku hadir untuk membantu teman-teman juga nih untuk, menjawab proses, interview seperti itu. Aku next ya. Jadi ada beberapa masalah gitu ya yang harus teman-teman ketahui gitu. Yang pertama itu teman-teman merasa, anxious gitu ya dan merasa, gugup gitu. Dan tentunya rasa, khawatir dan rasa gugup itu bisa me me apa namanya, bisa mengajak teman-teman itu ke, kurang untuk percaya diri gitu. Karena apa? Karena teman-teman kayak ngerasa, "Aduh, aku bisa nggak ya ngejawab pertanyaan dari, interviewer?" Gitu ya. Nah, hal-hal tersebut itu bakalan buat teman-teman tuh menjadi, kurang percaya diri, seperti itu. Dan yang kedua, itu adalah, jawaban serta pertanyaan yang diberikan itu tidak sesuai dengan apa yang dijawab oleh teman-teman. Makanya, mungkin interviewer nanyanya terkait A, malah teman-teman jawabnya B, C, D, E, F gitu ya. Nah, itu kan tidak sesuai dengan apa yang diminta interviewer gitu. Jadi hal-hal tersebut juga bisa,
bisa menjadi masalah untuk teman-teman menjawab pertanyaan interview gitu. Nah, yang ketiga tentunya, tidak efektif dan kata-kata yang, terlalu ribet gitu ya, terlalu menjelimet gitu ya. Eee, dan tentunya hal-hal tersebut itu, bikin teman-teman bingung nih pengen kasih, apa namanya, first apa namanya, apa nyebutnya itu first oke First kayak impression gitu kali first ya? impression, ya betul, first impression Oke. ke interviewer, tapi malah, jawabannya ngalor ngidul, seperti itu. Nah, tentunya yang terakhir itu tidak otentik dan tiba-tiba menjadi, seorang yang, yes man gitu. Nah, yes man di sini maksudnya gimana sih, Kak? Jadi, yes man di sini tuh kayak misal teman-teman, ingin melamar jadi posisi front end developer gitu ya. Dan teman-teman juga ketika HR bilang gitu ya, "Kalau kamu mau jadi developer, kamu mau nggak, di posisi front desk?" Gitu. Nah, itu kan sama-sama front, tapi teman-teman bilang, "Oh iya Bu," atau, "Oh iya Pak, siap saya mau jadi front front desk." Tapi kan tugas front desk dan front end developer kan itu beda gitu ya. Kalau front desk itu kan, berkaitan dengan teller, terus juga berkaitan dengan CS. Kalau front end developer itu kan terkait, apa namanya, terkait Java, apapun, yang pokoknya yang terkait dengan, web, web, eee, apa namanya, aplikasi ataupun web, seperti itu. Jadi teman-teman tuh harus, menelaah juga gitu, pertanyaan yang diberikan oleh HR gitu ya. Jadi jangan menjadi yes man ketika pada saat interview, gitu. Selanjutnya, apa sih sebenarnya goals dari job interview itu sendiri? Jadi kalau aku, jabarin gitu ya, untuk, apa namanya, tujuan dari job interview itu, assessing candidates gitu ya, personalities dengan, apa namanya, dengan budaya perusahaan gitu. Dan tentunya interview itu untuk mengkonfirmasi informasi yang ada di dalam resume atau di dalam CV teman-teman gitu ya. Dan yang ketiga itu memahami motivasi dan ambisi si kandidat untuk bergabung di perusahaan. Jadi, si interviewer itu bakalan, mencari tahu tuh untuk memahami juga gitu ya, kenapa sih kamu tuh pengen gabung di sini gitu. Makanya hadirlah, interview seperti itu. Dan tentunya, yang terakhir, membuat, keputusan gitu ya untuk meng-hire si kandidat. Makanya, apa namanya, tujuan dari job interview itu pastinya untuk meng-hire teman-teman gitu ya sebagai, apa namanya, sebagai, kandidat untuk di perusahaan, seperti itu. Oke, jadi, kita lanjut gitu ya, tipe-tipe interview yang sudah aku bagi gitu ya, itu berdasarkan dari, macam tools-nya gitu, varian tools-nya. Apa aja sih, Kak? Jadi aku bagi menjadi 3 yaitu traditional interview, yang kedua itu phone interview, dan yang ketiga itu video interview atau recorded interview. Nah, traditional interview itu biasanya dibagi menjadi 2 nih, teman-teman. Yang pertama itu individual interview atau one on one. Yang kedua itu adalah group interview atau MT, manajemen trainee gitu ya. Jadi, kalau traditional interview ini tentunya pasti, teman-teman bakalan hadir ke perusahaan dan bertemu satu-satu gitu ya dengan, HR-nya. Jadi teman-teman bakalan di-interview gitu. Nah, kalau grup interview ini, teman-teman bakalan digabung dengan beberapa rekan-rekan yang lainnya juga. Dan untuk grup interview ini sendiri biasanya dilaksanakan untuk, beberapa program saja seperti manajemen trainee. Karena kan manajemen trainee itu pasti mereka meng-hire, banyak posisi dan banyak juga yang melamar di posisi tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada phone interview. Phone interview itu apa sih, Kak? Jadi phone interview sendiri, itu, terkait, apa namanya, kita melakukan interview melalui telepon gitu ya. Jadi, untuk interviewnya sendiri pasti kurang lebih 10 menit gitu ya. Tidak seperti, traditional interview. Kalau traditional interview kan pasti menghabiskan waktu kurang lebih 30 menit gitu ya. Tapi kalau phone interview ini interview-nya pasti, singkat gitu ya, karena ada beberapa informasi yang hanya diperlukan oleh HR itu seperti, skill komunikasi teman-teman, terus juga gaji, terus juga, ketertarikan di posisi tersebut dan, apa namanya, dan skill-skill yang dibutuhkan oleh, perusahaan itu sendiri.
Nah, yang terakhir itu adalah video interview atau recorded interview. Jadi video interview ini atau recorded interview, biasanya teman-teman bakalan diberikan, pertanyaan terlebih dahulu gitu ya, dan teman-teman bakalan menjawab semua pertanyaan itu, melalui video gitu ya, recorded video. Dan recorded video itu bakalan, teman-teman gunain bisa apa namanya, bisa melalui rekaman ataupun bisa melalui Zoom atau Google Meet, dengan Skype juga dan Microsoft Teams juga, seperti itu. Nah, kalau interview tipe-tipe interview berdasarkan metode interviewer, itu ada 3 ya, teman-teman. Yang pertama itu ada structural interview, yang kedua itu situational interview, dan yang ketiga itu technical interview. Nah, kalau situational interview, structural interview gitu ya, itu biasanya digunakan oleh, HR ataupun interviewer, itu sudah ada template-nya. Seperti, di sini ya, aku kasih contoh itu, tolong, perkenalkan diri kamu terlebih dahulu. Itu adalah salah satu bentuk structural interview yang biasa dilakukan. Nah, kalau situational interview, itu biasanya diberikan, pertanyaan oleh HR ataupun diberikan pertanyaan oleh user gitu ya, apa namanya, terkait situasi yang, sedang terjadi gitu, ataupun tidak mengikuti, mengikuti template yang ada gitu. Contohnya tuh seperti apa sih? Jadi contohnya tuh seperti ini, bagaimana cara kamu meng-handle gitu ya, menyelesaikan tugas dari kampus dengan deadline yang ketat gitu. Itu kan salah satu bentuk situasional. Jadi teman-teman bakalan menjawabnya, dengan metode. Nah, metodenya apa sih, Kak? Nah, nanti bakalan aku jelaskan di slide selanjutnya gitu ya. Nah, yang terakhir itu ada technical interview. Nah, kalau technical interview itu biasanya bakalan ditanya oleh, user gitu ya, dan pertanyaannya tentu pasti berkaitan dengan teknikal gitu. Kalau untuk technical interview sendiri itu, untuk contohnya sendiri, what do you know about the end-to-end process of web application development gitu ya. Jadi bagaimana sih, cara kamu mengetahui end-to-end proses dari, development web application, seperti itu. Oke, kita lanjut. Untuk apa aja sih yang harus dipersiapkan pada saat interview gitu ya. Jadi teman-teman itu harus persiapkan beberapa hal gitu ya. Persiapan sebelum interview, persiapan hari H-1 sebelum interview, hari H pada saat interview, dan setelah interview. Oke, kalau untuk, persiapan sebelum dan hari H-1 interview itu ada berbagai macam gitu ya. Yang pertama preparation sebelum interview. Itu teman-teman harus mengulik gitu ya, mencari tahu terkait, perusahaan atau industri, seperti bisnis modelnya itu seperti apa, terus juga target mereka tuh apa gitu ya. Lalu, produk atau service apa sih yang mereka tawarkan. Lalu jenis-jenis kompetitor apa aja sih yang sebenarnya sama gitu ya dengan, perusahaan yang teman-teman lamar gitu. Nah, yang kedua itu teman-teman harus memahami nih terkait deskripsi pekerjaan dan spesifikasi posisi gitu ya, di role yang teman-teman, daftar gitu. Dan tentunya teman-teman juga harus memahami juga terkait, terkait budaya perusahaan gitu. Jadi, untuk mengetahui, budaya perusahaan itu bisa teman-teman cek gitu ya dengan apa sih, Kak? Dengan cara research gitu ya, cari tahu gitu, perusahaan itu tuh melalui sosial media atau website, perusahaan itu sendiri gitu. Jadi teman-teman bisa ulik gitu ya, perusahaan tersebut melalui sosial media dan websitenya. Kalau misalnya perusahaan itu nggak punya website ataupun nggak punya sosial media gimana, Kak? Oke, kalau saran dari aku tentunya teman-teman, mundur alon-alon deh. Karena apa? Karena perusahaan itu pasti nggak jelas gitu ya. Kalau misalnya perusahaan itu nggak ada website-nya, nggak punya sosial medianya, itu pasti sudah merujuk ke penipuan, seperti itu. Nah, tentunya yang terakhir itu teman-teman harus evaluasi nih terkait lokasi, transportasi, dan waktu yang pas untuk, tiba ke perusahaan yang teman-teman, ingin interview, seperti itu.
Itu untuk persiapan sebelum interview. Nah, kalau persiapan H-1 atau the day before an interview, itu tentunya teman-teman harus memahami dulu nih terkait, CV yang sudah teman-teman submit ke perusahaan itu. Jadi teman-teman pelajari dulu isi CV-nya, terus apa saja yang bakalan, ditanyakan oleh user ataupun HR ataupun interviewer-nya gitu. Terus, teman-teman juga harus persiapkan beberapa dokumen. Ya mungkin dokumennya seperti, CV yang sudah teman-teman kirim gitu. Mungkin teman-teman harus print out juga CV-nya ataupun teman-teman persiapkan terkait, apa namanya, terkait ijazah ijazah, pendidikan terakhir, terus juga terkait KTP ataupun terkait NPWP, itu kan salah satu, persiapan dokumen gitu ya, dan itu tentunya harus, berdasarkan dari permintaan, si interviewer. Kalau misalnya interviewer tidak membutuhkan beberapa dokumen yang aku sebutin sebelumnya, itu nggak perlu teman-teman persiapkan gitu, karena ya tentunya hal-hal yang seperti itu bakalan diminta ketika saat teman-teman sudah menerima offering letter gitu. Dan tentunya pakaian yang terbaik gitu. Jadi pakaian itu teman-teman harus menyesuaikan dengan perusahaan-perusahaan yang teman-teman lamar. Kalau misalnya dari apa namanya, dari perusahaan yang corporate gitu ya, tentunya kan pasti pakaiannya menggunakan kemeja, pakai celana dasar ataupun hitam putih. Tapi kalau saranku sebenarnya untuk hitam putih itu tidak perlu teman-teman pakai gitu ya, kecuali memang dari perusahaan tersebut mewajibkan buat teman-teman untuk menggunakan hitam putih gitu. Nah, yang ketiga tentunya itu rileks gitu ya dan, memiliki, apa namanya, istirahat yang cukup gitu. Jadi sebelum H-1 interview gitu ya, teman-teman tuh harus tenang gitu, jangan panik, terus juga istirahatnya yang cukup. Jangan malah teman-teman begadang gitu ya, malah nonton drakor gitu ya, ataupun main game gitu kan. Itu kan salah satu bentuk wasting time juga dan teman-teman pasti merasa kelelahan pada saat pagi hari, seperti itu, gitu. Nah, yang selanjutnya itu survei gitu ya, terkait lokasi interview dan pelajari terkait, profil perusahaan. Dan yang terakhir itu amankan gitu ya, amankan mental dan emosional teman-teman. Jadi kalau misalnya mental teman-teman nggak baik gitu ya, pasti pada saat interview teman-teman bakalan kacau gitu, bakalan anxiety gitu, bakalan panik gitu ya pada saat, interview. Makanya mental dan emosional teman-teman itu harus diamanin dulu terlebih dahulu, seperti itu ya. Oke, kita lanjut, hari H dan setelah interview itu apa aja sih, Kak, yang harus dipersiapkan? Jadi pada saat hari H interview, tentunya ada beberapa hal yang teman-teman harus persiapkan sebelum interview dimulai dan interview dimulai gitu ya. Oke, jadi sebelum interview dimulai itu teman-teman harus on time dan hadirnya itu 15 menit sebelum interview dimulai. Kak, kok kenapa harus 15 menit gitu ya? Jadi, kenapa harus 15 menit, itu mencegah teman-teman supaya tidak panik gitu ya pada saat interview dan teman-teman juga bisa preparation dulu, bisa rapi-rapi, terus juga bisa apa namanya, kalau cewek tuh pasti, touch up dulu gitu kan. Kalau untuk cowok-cowok pasti ngerapiin rambut supaya, bisa apa namanya, bisa menampilkan yang terbaik pada saat interview. Dan tentunya teman-teman juga pada saat sebelum interview itu teman-teman boleh banget nih untuk gunain parfum, terus juga, apa namanya, touch up tuh itu paling penting juga gitu ya untuk cewek-cewek gitu. Terus, lihat juga terkait dokumen-dokumen yang dibutuhkan gitu, diperhatiin juga terkait dokumennya. Terus, kurangi distraksi seperti, silent HP teman-teman, jangan digetarkan. Kenapa? Karena kalau digetarin tentunya kan pasti bakalan ke-distract gitu untuk teman-teman untuk ngecek HP karena, siapa nih yang nge-chat gitu ya. Jadi teman-teman harus mencoba mengurangi distraksi tersebut. Dan tentunya, teman-teman harus menunjukkan profesionalisme kepada interviewer, seperti itu. Nah, kalau pada saat interview, teman-teman tentunya harus, perhatiin gitu ya terhadap, pertanyaan dan jawaban yang, sesuai gitu dengan pertanyaan yang dilayangkan oleh, interviewer. Dan yang selanjutnya itu
berbicaralah secara jelas gitu ya, dan gunakan, bahasa bahasa tubuh yang, appropriate gitu, yang sesuai gitu. Dan yang terakhir itu tentunya berikan respon yang positif dan selalu, lakukan eye contact gitu ya dengan interviewer. Nah, Kak, kalau aku ngelihat, melakukan eye contact dengan interviewer tuh sering gugup juga, Kak. Nah, aku juga ada tips nih buat teman-teman. Jadi, untuk mengatasi eye contact ini, kan, teman-teman kan harus menatap mata interviewer gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman gugup, itu teman-teman bisa perhatiin, rambut atau ubun-ubunnya si interviewer gitu. Kenapa? Karena supaya bisa teman-teman tuh, tidak gugup gitu ya untuk melihat mata si interviewer. Jadi banyak sering yang aku perhatiin gitu ya, teman-teman tuh sering gugup gitu pada saat interview. Nah, hal yang seperti itu bisa diminimalisir dengan cara seperti itu. Dan yang terakhir itu, hari setelah interview. Itu tentunya teman-teman harus menunjukkan, menunjukkan gratitude yang terbaik gitu ya ke interviewer, terus juga evaluasi performance teman-teman pada saat interview, terus juga, consider gitu ya apakah posisi tersebut dan perusahaan sesuai nih dengan karir dan, prioritas karir teman-teman dan tujuan karir teman-teman tuh sesuai nggak dengan perusahaan itu. Dan tentunya selalu follow up gitu ya terkait, follow up terkait interviewer atau HR yang, kontak teman-teman gitu. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke, kunci sukses interview itu apa sih, Kak? Jadi kunci sukses interview itu sendiri, tentunya pasti membuat first impression yang terbaik gitu ya kepada interviewer dan, menjadi diri kamu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin first impression tapi nggak menjadi teman sendiri gitu ya, diri sendiri gitu ya. Jadi, menurutku bakalan kurang gitu, karena apa? Karena teman-teman tuh nggak menunjukkan yang terbaik dari sisi teman-teman gitu. Itu tentunya pasti interviewer pasti paham gitu, apakah nih anak, nggak jadi dirinya sendiri ataupun tidak, seperti itu. Oke, jadi first impression-nya sendiri itu seperti apa sih, Kak? Jadi pertama-tama tentunya pay attention gitu ya dengan interviewer terkait first impression. Yang pertama pasti be on time, harus banget gitu ya. Jadi good time management itu pasti hal yang terpenting gitu. Hal yang terpenting gitu ya untuk on time gitu. Dan tentunya menggunakan pakaian yang proper gitu, disesuaikan dengan, culture si perusahaan tersebut. Dan yang terakhir itu, kalau misalnya teman-teman interviewnya secara online, itu pastinya, menguasai gitu ya, tools-tools yang digunakan pada saat interview online seperti Google Meet ataupun Zoom meeting gitu ya, dan pastikan internet teman-teman itu stabil gitu. Nah, first impression dari individual quality itu tentunya aku bakalan bantu gitu ya untuk teman-teman dibagi menjadi beberapa hal gitu ya. Tentunya harus, memberikan salam gitu ya, kepada interviewer gitu. Seperti ini contohnya, "Halo Pak," atau "Halo Mas Tian," gitu ya. "Saya senang banget bisa berada di sini dan tentunya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bertemu saya." Hal itu pastinya memberikan first impression, berarti, oh ini anak memberikan first impression yang terbaik nih untuk memberikan salam kepada interviewer, seperti itu. Dan tentunya teman-teman harus memperkenalkan diri teman-teman gitu secara benar dan tepat gitu ya. Seperti menggunakan rumus seperti ini ya, jadi background pendidikan teman-teman, terus juga pengalaman, terus kelebihan diri, tentunya, pencapaian atau achievement teman-teman pada saat berkuliah. Lalu lalu tunjukkan antusiasme gitu ya, antusias pada saat interview dan keingintahuan teman-teman terkait posisi yang teman-teman lamar gitu. Dan tentunya menjawab pertanyaan interviewer itu secara percaya diri, efektif, dan tepat gitu ya. Nah, kalau untuk, bagaimana sih Kak cara percaya diri dan fleksibel, pada saat interview? Jadi kuncinya itu adalah berlatih, berlatih, dan berlatih. Jadi praktis atau berlatih itu tentunya pasti, membawa teman-teman untuk
paham gitu ya terkait, proses interview gitu. Terus juga teman-teman yang biasanya pas, gunain contekan gitu ya untuk interview, teman-teman bakalan, terbiasa gitu terkait, interview kalau sudah sering untuk berlatih. Dan tentunya teman-teman itu harus mengetahui diri teman-teman terlebih dahulu. Jadi setelah teman-teman gitu tahu gitu ya terkait strength-nya teman-teman atau kelebihannya teman-teman, itu pasti, teman-teman bisa banget menguasai, interview gitu dan memberikan first impression yang terbaik gitu pada saat interview. Nah, untuk percaya diri dan fleksibel pada saat interview itu ada 5, sudah aku berikan 5 gitu ya. Jadi yang pertama itu menggunakan metode STAR gitu untuk menjawab, pertanyaan, interviewer. Metode STAR itu apa sih, Kak? Nah, nanti bakalan aku jelaskan gitu ya di slide selanjutnya gitu. Dan yang kedua itu, berlatih dan berlatih gitu. Dan yang ketiga itu tentunya teman-teman harus mengontrol, panic attack. Jadi ketika teman-teman merasa panik gitu ya pada saat interview, itu teman-teman bisa, alihkan gitu terkait panik teman-teman gitu, mencoba untuk fokus lagi, kembali lagi untuk fokus gitu ya, untuk, melanjutkan sesi interview. Dan yang keempat itu merespon pertanyaan HR secara fokus dan tepat gitu. Dan yang terakhir tentunya teman-teman harus gitu ya memberikan pertanyaan, kepada HR atau interviewer terkait posisi yang teman-teman lamar, seperti itu. Nah, berlatih menjawab pertanyaan interview menggunakan STAR method itu adalah seperti yang teman-teman lihat gitu ya di, apa namanya, di PPT gitu ya. Jadi STAR itu adalah situation, task, action, dan result gitu. Nah, kalau situation itu tentunya teman-teman mencoba untuk menjelaskan situasi atau konteks di mana teman-teman, menghadapi gitu ya, tantangan yang spesifik ataupun tugas yang spesifik gitu. Misalnya teman-teman menghadapi, apa namanya, rekan dalam kerja kelompok gitu ya, itu rekannya tuh sedang ada konflik gitu. Nah, bagaimana teman-teman cara mengatasinya gitu, itu kan salah satu bentuk situasinya. Nah, kalau untuk tasnya sendiri itu teman-teman harus mencoba untuk mengidentifikasi spesifik, tugas atau tujuan yang teman-teman hadapi pada saat situasi tersebut. Nah, tentunya, eee teman-teman itu mencoba untuk menjelaskan, apa sih ekspektasi dari teman-teman atau apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan situasi atau masalah tersebut. Dan tentunya setelah teman-teman tahu gitu ya terkait tugas, lalu teman-teman lanjut ke aksi atau action. Nah, di part ini tentunya teman-teman harus menjelaskan, apa yang teman-teman lakukan atau memberikan step yang spesifik gitu ya untuk yang teman-teman ambil untuk menyelesaikan, apa namanya, tugas yang ataupun, apa namanya, ataupun, challenge yang, diberikan gitu dan tentunya setelah action teman-teman lakukan, yang terakhir itu adalah result. Jadi result sendiri itu teman-teman mencoba untuk mendeskripsikan, hasil yang konkret gitu ya dari aksi yang teman-teman lakukan dan menjelaskan, pengalaman ataupun, eee, apa namanya, menjelaskan terkait pengalaman setelah menyelesaikan tugas tersebut, seperti itu. Jadi untuk STAR method ini diharapkan teman-teman bisa nih untuk memahami terkait STAR method gitu ya. Nah, tentunya apa aja sih yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan pada saat interview. Jadi aku bakalan bahas dulu ya terkait apa yang harus dilakukan gitu ya. Yang pertama itu melakukan research gitu ya. Jadi hindari, memberikan informasi yang berlebih gitu ya pada saat interview. Informasi yang berlebih itu seperti apa? Misal, teman-teman disuruh untuk, memperkenalkan diri gitu ya. Teman-teman malah menjawab, "Iya saya Tian, saya anak, ketiga dari 3 bersaudara, saya dulu, apa namanya, SD di sini, SMP di sini, terus juga saya berkuliah di sini, saya tinggalnya di jalan ini, di provinsi ini." Itu kan terlalu informasi yang, banyak gitu ya, dan tentunya informasi tersebut tuh bukan itu yang diinginkan HR.
Dan bagaimana cara menjawab informasinya tadi, pasti, kalau teman-teman perhatiin itu sudah aku jawab di slide sebelumnya gitu. Nah, selanjutnya itu memberikan jawaban yang terbaik gitu ya dan, informasi yang simpel untuk, interviewer teman-teman. Dan yang kedua itu ada openness atau keterbukaan. Itu tentunya teman-teman mempelajari terkait company atau posisi yang teman-teman lamar gitu. Jadi sebelum teman-teman interview, teman-teman harus pelajari gitu ya terkait perusahaan tersebut gitu. Dan tentunya memahami terkait, industri perusahaan tersebut, visi dan misinya juga gitu. Dan yang ketiga itu menggunakan pakaian yang terbaik, dan yang selanjutnya itu hadir tepat waktu, dan yang kelima itu tentunya teman-teman harus bertanya gitu ya kepada interviewer. Jadi, eee, tanyakan gitu terkait posisi apa, posisi di perusahaan, tim dan, perusahaan itu seperti apa gitu. Dan tunjukkan juga, ketertarikan teman-teman dan, persiapan teman-teman pada saat interview. Dan yang terakhir itu tentunya be honest dan be yourself gitu ya. Jadi hindari untuk berbohong untuk mengimpress si interviewer. Eee, apa namanya, lebih baik gitu ya, teman-teman itu mencoba untuk highlight gitu ya skills teman-teman, terus juga, abilities-nya teman-teman, terus juga, experience atau pengalaman teman-teman secara jujur gitu. Nah, yang tidak boleh dilakukan pada saat interview gitu, ada informasi yang terlalu banyak gitu ya, dan menanyakan terkait gaji. Nah, kenapa tuh Kak, menanyakan terkait gaji gitu ya. Jadi teman-teman tuh kalau menanyakan gaji di awal, tentunya hal itu kurang ini apa, menurutku kurang, kurang appropriate gitu ya, kurang 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 etis gitu kali ya, Kak? iya, kurang etis gitu ya untuk menanyakan terkait gaji di awal. Dan biarkan gaji itu ditanyakan oleh si interviewer gitu. Pasti dari interviewer itu memberikan, pertanyaan yang sesuai dengan, gaji gitu ya. Lalu teman-teman, berbohong gitu di isi CV teman-teman gitu. Jadi hindari gitu ya untuk memalsukan data gitu ya pada saat proses interview gitu. Karena HRD atau interviewer itu bakalan, cek background reference teman-teman, baik itu dari perusahaan sebelumnya, baik itu dari dari kampusnya teman-teman gitu ya, dari dosen teman-teman. Karena kan, kalau teman-teman perhatiin gitu ya, relasi dari HR itu pasti sangat luas gitu ya. Dan yang selanjutnya itu mengkritik tempat bekerja teman-teman sebelumnya. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah bekerja gitu ya di tempat sebelumnya itu jangan pernah untuk mengkritik tempat, bekerja teman-teman gitu ya, instead of gitu ya, teman-teman memberikan, pengalaman yang terbaik gitu pada saat pada saat di tempat bekerja sebelumnya. Lalu terlalu santai gitu pada saat interview. Jadi hindari gitu untuk terlalu santai ataupun tidak terlalu serius gitu ya pada saat interview. Karena HR itu bakalan menilai teman-teman kalau misalnya teman-teman itu terlalu santai itu bakalan jadi nilai minus gitu ya bagi teman-teman. Jadi tunjukkanlah profesionalitas gitu ya, pada saat interview gitu. Pasti aku bakalan selalu menekankan terkait profesionalitas pada saat interview gitu ya. Oke, jadi apa aja sih Kak yang harus dilakukan pada saat, interview itu sudah selesai? Jadi kalau saat interview itu sudah selesai, teman-teman harus memberikan, ucapan terima kasih gitu kepada interviewer dan tentunya mereview hasil dari interview teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tidak mencatat gitu ya terkait hasil interview, tentunya bisa teman-teman ingat-ingat gitu ya, apakah, di posisi pertanyaan tadi aku ada yang salah nggak ya? Atau misalnya dari isi CV ada yang, kurang nggak ya dari aku gitu ya. Jadi teman-teman harus mereview setelah teman-teman menyelesaikan interview gitu. Nah, yang selanjutnya itu teman-teman harus melakukan follow up gitu kepada interviewer atau, HR yang menghubungi teman-teman dan tentunya minimal untuk menghubungi interviewer itu H+2 minggu setelah interview gitu ya. Dan kalau misalnya H+2 minggu itu belum ada hasil,
belum ada hasil, teman-teman boleh tuh untuk follow up si HR-nya. Nah, kalau misalnya tidak ada, follow up lagi, Kak, setelah 2 minggu itu, apa sih, Kak, yang harus aku lakukan? Jadi setelah tidak ada informasi lagi, teman-teman harus beranjak gitu ya, jangan menunggu terlalu lama untuk menunggu jawaban si HR itu tadi. Jadi bisa teman-teman akali gitu ya setelah, tidak ada apa namanya, tidak ada, jawaban gitu ya dari si HR, teman-teman bisa untuk melamar ataupun bisa lanjut interview lagi di tempat yang lainnya, seperti itu. Nah, jadi pertanyaan apa sih yang biasanya ditanyakan oleh interviewer? Jadi aku berikan, kesempatan nih buat teman-teman untuk menjawab, pertanyaan dari aku. Jadi pertanyaan apa yang sering ditanyakan oleh interviewer? Ini boleh teman-teman jawab di, kolom chat ya, ataupun kalau pengen raise hand itu boleh banget raise hand gitu. Oke, ada yang mau jawab teman-teman? Oke, mungkin ada yang mau jawab, mungkin bisa di kolom chat juga, atau bisa action-action. Oke, ada nggak teman-teman? Ini aku lihat di kolom chat ramai banget nih ya, Kak Sandika, terus juga Kak Afif gitu ya, Kak Risha, itu aktif banget nih di kolom chat. Mungkin, mau nggak kira-kira menjawab, pertanyaan dari aku gitu? Oke, ada yang mau jawab? Boleh raise hand teman-teman Oh, yang mau raise hand? kalau malu-malu mungkin bisa, oh nih ada Kak Agriko Elang, Kak. Ya, ada Selama Kak kamu Agriko. kuliah, kamu udah ngapain aja? Gitu. Oke, jadi itu juga bisa banget gitu ya ditanyain pada saat, interview. Jadi, apa aja sih, yang sudah kamu lakuin? Dan Karisha nih, tolong ceritakan tentang diri kamu, lalu bagaimana cara kamu mengetahui perusahaan ini? Terus, bagaimana Anda memandang 5 tahun ke depan berkarir di perusahaan ini? Ya, dan apa yang membuat kami harus mempekerjakan kamu? Iya, betul. Jadi, dari yang Kak Risha sebutkan itu ada, bisa banget gitu ya jadi pertanyaan template dari si HR itu sendiri gitu ya. Dan tentunya, benar gitu ya dari Kak Risha gitu. Dan ada juga nih Kak Sandika, kenapa kamu tertarik untuk daftar di posisi yang dilamar? Oke, itu juga salah satunya itu betul juga gitu ya. Dan tentunya Kak Ananta jawab, apa saja pengalaman atau proyek yang pernah dikerjakan. Oke, itu juga benar gitu ya. Dan Kak Mahza gitu ya, Mahza Rehan gitu, kelebihan dan kekurangan, tentunya pasti ditanyain terkait itu gitu ya. Dan apa kamu bisa kerja di waktu libur jika diperlukan? Oke, kalau hal itu pasti di luar dari konteks interviewer gitu ya. Jadi hal itu pasti kalau misalnya teman-teman dipekerjakan di waktu libur, teman-teman harus tagih gitu ya, apakah ada overtime-nya gitu, Kak? Gitu. Itu boleh banget teman-teman tanyakan gitu. Oke, kita lanjut gitu ya. Jadi untuk pertanyaan yang sering ditanyakan oleh interviewer itu ada 6 ini. Jadi coba untuk memperkenalkan diri kamu terlebih dahulu dan ceritakan terkait pengalaman kamu di tempat sebelumnya. Dan yang kedua itu, kenapa sih kamu tertarik di posisi yang kamu lamar? Dan yang ketiga itu, kenapa kami harus memilih kamu untuk posisi ini? Dan yang keempat itu adalah, apa sih kelebihan dan kekurangan kamu? Dan yang kelima, apa yang kamu ketahui terkait perusahaan? Dan yang terakhir, berapa, expected salary yang kamu inginkan? Nah, tadi, aku bilang terkait salary gitu ya, itu, kalau misalnya HR-nya nanya terkait gaji, itu baru teman-teman boleh jawab terkait gaji. Tapi teman-teman jangan menanyakan terkait gaji di awal gitu, kecuali memang teman-teman, apa namanya, sudah menerima offering letter dari perusahaan tersebut, gitu. Nah, pertanyaan yang sering rekomendasi pertanyaan gitu ya, yang bisa ditanyakan ke interviewer. Kira-kira dari teman-teman ada lagi nggak yang mau coba jawab? Oke, Kak Jody gitu ya, skill atau sertifikasi yang kamu punya. Jadi itu juga bisa gitu ya, kalau misalnya untuk posisi, engineering ataupun posisi IT gitu ya, itu pasti ditanyakan terkait skill atau sertifikasi, gitu. Oke oke, teman-teman ada yang mau coba menjawab terkait rekomendasi pertanyaan yang ditanyakan ke interviewer?
Oke, menanyakan terkait jenjang karir jika diterima di perusahaan. Oke, benar dari Karisha gitu ya. Itu salah satu juga bisa ditanyakan pada saat interview gitu. Oke, seberapa seberapa kalian tahu job desk yang kalian lamar? Oke, Kak Gina. Jadi, kalau Kak Gina ini pertanyaan yang, ditanyakan oleh interviewer. Kalau pertanyaan yang ditanyakan ke interviewer itu beda lagi, seperti Kak Risha gitu ya, Kak Gina ya. Oke, Kak Kak Jody Jody gitu ya, juga ada Kak, akomodasi dan rekomendasi. domisili pelamar. Oke, sebenarnya itu, tidak terlalu, apa namanya, tidak terlalu diutamakan gitu ya terkait pertanyaan itu, karena itu kan sudah menyangkut hal pribadi teman-teman gitu. Oke, kalau Kak Agriko, semisal saya diterima di perusahaan ini, kira-kira apa saya perlu lakukan agar perusahaan merasa bahwa menerima saya merupakan langkah yang tepat? Oke, itu juga benar banget gitu ya dari Kak Agriko gitu ya. Jadi hal itu bisa menjadi, KPI atau Key Performance Indicator dari teman-teman. Kalau misalnya keterima di perusahaan ini, apa sih yang bisa, menjadi nilai plus gitu. Oke, benar ya Kak Agriko. Mungkin kalau teman-teman yang pengen jawab, boleh banget jawab aja gitu ya, tapi aku bakalan lanjut gitu ya. Jadi untuk rekomendasi pertanyaan itu ada 6 ini yang aku bakal rekomendasiin. Yang pertama itu apa sih, pekerjaan utama dan tanggung jawab pada saat, apa namanya, di posisi ini. Terus, struktur timnya itu apa aja di dalam posisi ini, dan dengan siapa saya, interaksi setiap hari. Dan yang ketiga, apakah ada kesempatan untuk pengembangan karir di perusahaan ini? Dan yang keempat tentunya apakah ada masukan gitu ya untuk saya setelah kita melakukan interview. Nah, kenapa aku bisa merekomendasiin pertanyaan yang seperti ini, karena teman-teman itu bisa banget untuk mereview gitu ya, teman-teman sendiri gitu, dari kacamata si interviewer. Jadi teman-teman bisa tuh untuk menanyakan, pertanyaan itu gitu ya. Jadi, ketika teman-teman bingung gitu ya untuk, me-review diri teman-teman, itu bisa teman-teman minta bantuan dari si interviewer-nya gitu. Nah, selanjutnya yang kelima itu jika saya lolos gitu ya dan menuju, eee, interview user gitu ya, apakah ada tips gitu ya untuk menghadapi user? Nah, itu tentunya pasti user kan apa namanya, user-user itu kan memiliki tujuan ataupun, pertanyaan yang sangat beragam gitu ya. Jadi yang mengetahui si user itu pasti si interviewer itu ataupun si HR-nya yang tahu gitu. Jadi teman-teman bisa menanyakan terkait user itu, gimana sih cara menghadapi si user, seperti itu. Nah, yang terakhir itu apakah ada ekspektasi dari HRD atau HR gitu ya, untuk kandidat, untuk mengisi posisi ini, seperti itu. Jadi inilah rekomendasi yang bisa teman-teman tanyakan. Tapi kalau dari saran aku, maksimal yang harus ditanyakan pada saat interview itu maksimal 3 pertanyaan. Jadi, dari 6 ini, itu bisa banget teman-teman, apa namanya, bagi-bagi lagi gitu ya. Jadi, ini merupakan rekomendasi juga gitu. Oke deh, mungkin terima kasih ya teman-teman sudah memperhatikan webinar pada malam hari ini, dan terima kasih dan aku balikkan lagi ke Kak Dea. Oke, terima kasih Kak Tian atas pemaparan materinya. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan nih seputar tentang interview gitu, atau pengalaman-pengalaman buruk atau pengalaman baik saat interview itu gimana, boleh kali ya Kak sharing-sharing kayak gitu. Oke, boleh banget sih kalau misalnya ada teman-teman yang ingin tanya gitu ya, itu boleh banget tanyanya secara langsung kalau bisa gitu ya. Mungkin bisa raise hand ataupun nanti kalau yang di kolom chat itu bakalan aku kasih kesempatan gitu ya di terakhir gitu ya yang di dalam kolom chat. Tapi tentunya yang aku utamakan yang raise hand gitu. Oke, ada Kak Oke, Aisyah nih yang mau mungkin nanya ada Kak dari, Dea. ya betul, dari Kak Aisyah, mungkin boleh on mic Kak? Halo Kak, makasih atas waktunya. Izin bertanya, Aisyah tuh suka interview nggak hanya tentang kerjaan, mungkin magang juga, internship, ataupun ikut-ikut organisasi. Nah, itu kan
Kadang tuh ada aja yang Inggris atau yang memang platform tersebut atau di perusahaan tersebut tuh memang kadang ada nyeletin tuh bahasa Inggris, harus bisa bahasa Inggris dan nggak tahu kenapa saking gugupnya ketika di interview apalagi kalau sampai 1 jam, Mhm. itu tuh nggak tenang, Mhm. gemeteran, terus Mhm. kayak jadi sampai kadang lupa lapas aja gitu rasanya, sampai nggak bisa, ngejawab gitu, sampai buyar aja gitu pemikiran, hal Mhm. yang mau diungkapkan, yang Mhm. dipertanyakan, jadi berasa bener-bener di situ kaku. Jadi kayak si wawasan atau hal apapun tuh ngerasa mentok aja Buyar gitu. gitu ya. Dan menurut Kakak gimana buat apa ya, caranya biar diri lebih rileks, mungkin lebih ke itu tentang mental kali ya ataupun, berbau tentang psikologinya, psikiaternya mungkin, karena saya juga memang miss dari situ. Mhm. Terus untuk mengasah skill, kemampuan ataupun wawasannya juga Kak gimana? Terima kasih. Oke, baik. Oke, pertanyaan dari Kak Aisyah cukup ini ya, cukup bagus gitu ya. Jadi, bagaimana sih Kak cara mengatasi gugup gitu ya pada saat interview, terutama pada saat interview yang menggunakan, bahasa Inggris gitu ya, ataupun apa namanya, basic interview secara bahasa Inggris gitu ya. Oke, jadi yang pertama tentunya Kak Aisyah ataupun teman-teman gitu ya, pasti perhatikan dulu di awal pada saat teman-teman melamar gitu ya. Jadi, kalau biasanya gitu ya, apa namanya, di, job portal seperti LinkedIn, terus juga Jobstreet ataupun kalau teman-teman ada Instagram gitu ya, itu pasti kan ada gitu ya, Instagram yang share terkait lowongan gitu. Dan tentunya di situ bisa teman-teman perhatiin terkait, kualifikasi. Jadi ada kualifikasi yang terakhir itu pasti ada tulisannya fluent in English gitu ya. Itu tentunya pada saat interview pada saat ngelamar kan teman-teman sudah, apa namanya, perhatiin gitu ya, apa namanya, pasti pada saat interview kita pasti menggunakan bahasa Inggris. Nah, bagaimana cara untuk mengatasinya? Jadi teman-teman itu harus berlatih juga gitu ya. Jadi aku selalu menekankan terkait berlatih, berlatih, dan berlatih gitu. Karena apa? Karena dengan teman-teman berlatih gitu ya, itu bisa banget membantu, teman-teman menghadapi, interviewer gitu. Dan tentunya kalau menggunakan bahasa Inggris gitu ya, teman-teman tuh nggak perlu harus yang fafihuas was-was gitu ya pada saat interview gitu. Jadi, teman-teman tuh boleh banget, menjawab, secara, sebisa teman-teman gitu ya. Kalau misalnya teman-teman meragukan apa, tensesnya teman-teman gitu ya. Karena kan tenses kan ada 16 gitu ya, dan nggak mungkin kan kita hafal semuanya gitu. Jadi teman-teman tuh cukup, berbicara aja gitu, misalnya, "Let me introduce myself, my name is Tian, I live my domicile in Jakarta, in South Jakarta, and right now I always apa namanya, I'm following, bootcamp." Nah, itu kan sebenarnya kan following, yang kita maksud sama following pada artinya itu kan berbeda gitu ya, mengikuti gitu, mengikuti bootcamp. Padahal kan, mengikuti bootcamp itu kan, apa namanya, bukan following gitu. Jadi teman-teman tuh nggak apa-apa gitu untuk, berbicara, secara luas aja pada saat interview, terutama yang interview bahasa Inggris. Terus, mengatasi gugup gitu ya, tentunya kan pasti teman-teman, sudah aku aware gitu ya di awal gitu kan, pasti teman-teman tuh merasa gugup, merasa anxiety. Jadi untuk mengatasi hal-hal itu tadi, bisa teman-teman atasi dengan cara, apa namanya, tidur yang cukup gitu ya, terus juga mencoba rileks pada saat interview, terus juga sebelum interview pun teman-teman coba pikirkan hal-hal yang, baik-baik gitu ya, supaya apa, supaya teman-teman tuh nggak kaku dan nggak, apa namanya, nggak lupa napas gitu ya, kayak Kak Aisyah gitu kan, lupa napas pada saat interview. Jadi tentunya bisa banget gitu untuk teman-teman, memperhatikan hal-hal kecil gitu ya, seperti tadi yang mengatur, apa namanya, mengatur emosi, terus juga, eee, anxiety juga gitu. Seperti itu Kak Aisyah. Kira-kira sudah menjawab belum untuk pertanyaannya Kak Aisyah?
mungkin lebih ke relax dan kita juga harus confidence tentunya ya Kak. Iya, Harus percaya betul. diri. Betul. Apalagi kan untuk menjawab pertanyaan interview tadi kan aku kasih tips menjawabnya menggunakan metode STAR gitu ya. Jadi metode STAR itu nggak harus muluk-muluk teman-teman ikutin, tapi untuk panduan aja bagi teman-teman gitu ya. Situasi, tugas atau task, terus action, lalu apa namanya yang terakhir itu result gitu ya atau hasil seperti itu. Jadi itu bisa menjadi panduan teman-teman untuk menjawab pertanyaan dari interviewer. Seperti itu ya Aisyah ya. Mungkin boleh nih kita lanjut kali ya. Oke, mungkin itu. Mungkin kita lanjut ke Kak Rey ya. Halo Kak Rey, apa bisa on mic? Halo Kak, Halo. Halo Kak, apa- halo Rey. apakah suara saya sudah terdengar jelas Kak? Sudah, Jelas sudah. jelas. Oh iya Kak, terima kasih atas waktunya. Hmm, saya izin bertanya Kak, untuk mohon maaf sebelumnya, apakah saya boleh bertanya lebih dari satu soal? Boleh boleh. Boleh, Mungkin boleh, boleh. dari Kak Rey boleh ajukan satu pertanyaan, lalu apabila memang ada pertanyaan lagi itu boleh diajukan setelah aku menjawab gitu ya. Boleh. Ah, Silakan. ya, baik Kak, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara menjawab dengan baik dan benar saat kita sebagai pelamar itu tidak mengetahui jawaban saat ditanya oleh perusahaan atau HR misalkan saat ditanya mengenai tools-tools yang digunakan mungkin saat eh, kami sebagai engineer gitu itu cara terbaik untuk menjawab dengan tidak mengetahui gitu itu gimana ya Kak itu dulu Kak terima kasih Oke, baik. Oke, aku coba jawab ya Rey ya. Jadi iya Kak untuk menjawab apa namanya bagaimana cara menjawab pertanyaan yang baik dan benar terkait tools yang digunakan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ditanya terkait engineer gitu ya, terutama di bagian front end developer gitu. Jadi kalau misalnya di bagian front end developer itu ditanya terkait bisa nggak menggunakan Java ataupun bisa menggunakan Power BI ataupun tools-tools yang berkaitan dengan apa namanya front end itu tadi. Jadi teman-teman itu bisa gitu ya untuk menjawab kalau misalnya teman-teman bisa gitu ya di tools tersebut. Baik Kak untuk tools yang apa namanya kita anggap apa Power BI gitu ya. Baik Kak, untuk Power BI sendiri saya sudah terbiasa pada saat berkuliah gitu. Jadi untuk pengalaman aku di aplikasi Power BI tentunya aku sudah memahaminya secara mendalam seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak tahu gitu ya terkait Power BI itu sendiri, teman-teman bisa jawabnya seperti ini. Untuk apa namanya? Untuk tools tersebut saya belum menguasai terkait tools itu. Namun apabila memang saya diperlukan untuk menguasai tools tersebut, saya akan mencoba untuk mencari course ataupun bootcamp yang gratis ataupun yang berbayar murah gitu ya untuk menguasai skill tersebut Kak, apabila memang diperlukan. Seperti itu gitu ya Ria. Jadi tidak ada alasan gitu ya untuk teman-teman nggak belajar gitu ya. Jadi sebenarnya belajar itu pasti banyak banget apa namanya tempat belajarnya gitu, terutama tools-tools yang biasa digunakan oleh engineer seperti itu ya Rey. Mungkin itu jawaban dari aku. Kira-kira menjawab nggak Rey? baik Kak sudah menjawab Kak terima kasih Oke, boleh dilanjut pertanyaannya? iya baik Kak untuk pertanyaan selanjutnya ini kan eh, mungkin ada beberapa perusahaan yang pernah menanyakan atau mungkin perjanjian gitu kepada pelamar terkait penahanan ijazah. Nah, Kak, saya kan kurang tahu ini Kak, alasan para HR itu menahan ijazah itu untuk apa ya Kak? Itu Kak. Terima kasih. Oke, sorry. Oke, baik. Jadi kalau misalnya ada nih perusahaan yang nahan ijazah. Jadi sebenarnya yang nahan ijazah itu perusahaan sebenarnya bukan perusahaan sih, lebih ke UMKM ataupun kayak organisasi-organisasi kecil gitu ya. Itu biasanya kenapa sih mereka menahan ijazah? Biasanya menahan ijazah itu untuk menahan teman-teman gitu ya untuk tidak keluar secara tiba-tiba karena
mungkin dari track record di perusahaan tersebut gitu ya, ataupun perusahaan kecil gitu, biasanya menjumpai terkait, eee karyawannya tuh sering keluar masuk gitu. Jadi, perusahaan itu tuh dinilai atau dicap gitu ya, kurang baik, karena, seringnya keluar masuk si, karyawannya gitu, atau apa ya nyebutnya ya, aku, ya gitu deh. Jadi pertanyaan yang itu tuh, bisa gitu ya teman-teman, tanyakan gitu, apakah di perusahaan ini menahan ijazah tapi betul tuh dari Kak Risha, definisi cara mempertahankan karyawannya gitu. Jadi, karena karyawannya tuh sering banget gitu ya kabur-kaburan, jadi salah satu cara untuk menahan si karyawan itu yaitu dengan penahanan ijazah itu tadi. Tapi, mengikuti peraturan, pemerintah gitu ya terkait penahanan ijazah itu sebenarnya tidak diperbolehkan lagi. Karena apa? Karena si karyawan itu memiliki hak gitu ya untuk keluar dari perusahaan apabila memang si perusahaan itu tidak, bonafit ataupun si, karyawan itu memang sudah tidak nyaman lagi di perusahaan itu. Tapi tentunya ada beberapa prosedur yang harus dilalui untuk keluar dari perusahaan tersebut, kayak gitu, Rey. Baik Kak, terima kasih atas infonya Kak. Oke, ada lagi? Ada satu lagi Pak, terakhir apakah boleh? Boleh boleh, Boleh. silakan. Ini mengenai pertanyaan tadi dari Mhm, pelamar terhadap interview, itu tadi kan mengenai gaji atau salary ya kan Kak. Nah itu mhm. apakah ada pertanyaan lain yang perlu dihindari oleh pelamar gitu ketika diberi kesempatan oleh para HR selain gaji? Apakah ada pertanyaan lain gitu yang perlu dihindari? Gitu aja Kak. Terima Oke, kasih. baik. Kalau untuk pertanyaan yang dihindari itu tentunya, mungkin kalau dari aku gitu ya, pasti, cuman yang menanyakan gaji di awal gitu. Karena apa? Ya nanya gaji di awal tuh kurang etis aja bagi si kandidat itu untuk menanyakan terkait gaji gitu ya. Tapi, kalau misalnya teman-teman ditanya terkait gaji, teman-teman ya harus jawab gitu, ekspektasi gaji teman-teman berapa, terus juga teman-teman kalau misalnya ingin pengen tahu gitu ya terkait ekspektasi gaji, teman-teman tuh harus hitung gitu terkait UMK di perusahaan itu, terus juga maksud saya UMK yang ada di daerah situ gitu ya. Misalnya kalau di Jakarta, UMK Jakarta kan 5,1 dan tentunya teman-teman kan pasti, eee, fresh graduate ataupun entry level gitu kan, untuk posisi yang teman-teman lamar. Dan tentunya kalau misalnya teman-teman ditanya terkait ekspektasi gaji, teman-teman tuh harus, jawab menjawabnya itu dengan UMK daerah tersebut dan kalau misalnya teman-teman ngekos gitu ya, itu 10% dari UMK itu ditambahkan di UMK. Jadi rumusnya itu, UMK plus 10% dari, UMK. Misal dari 5.100.000 gitu ya, ditambah 510 dari 10%-nya gitu kan. Jadi, untuk gajinya itu, ekspektasinya ada di angka 5,6 seperti itu. Dan itu mungkin, gaji kotor gitu. Boleh teman-teman bilang di gaji kotor. Jadi kalau soal gaji itu memang sedikit, sedikit, strict gitu ya terkait, gajinya gitu. Nah kalau untuk pertanyaan-pertanyaan yang harus dihindari mungkin dari aku cukup itu aja sih Rey, yang harus dihindari karena kan pasti, eee, intu apa, kandid apa namanya, si kandidat itu pasti sudah gugup di awal gitu. Jadi, ingatin aja gitu ya terkait gaji itu jangan ditanya di awal, itu aja kalau dari aku. Gitu, Rey. Ya Kak, baik itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Kak Tian, sangat berguna sekali bagi saya. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama, Rey. Oke, mungkin kita bacain yang ada di kolom chat kali ya, Kak. Boleh Dari boleh Kak boleh banget. Risa Maudi, izin bertanya, apakah ada tips dan trik untuk pelamar bisa mengetahui peluang kesempatan kita diterima? Terima kasih, Kak. Oke, Risa gitu ya. Jadi bertanya gitu terkait, tips dan trik untuk mengetahui peluang kesempatan kita keterima. Jadi untuk tips dan triknya itu tentunya yang pertama teman-teman harus,
eh, teman-teman harus menguasai tools yang diberikan gitu ya. Jadi toolsnya itu kalau misalnya teman-teman di posisi engineering atau posisi IT gitu ya, tools yang teman-teman lamar gitu harus sesuai dengan apa yang di-requirement-kan gitu. Jadi kalau misalnya apa namanya, terkait tools yang sesuai dengan requirement-nya itu, pasti tentunya memberikan kesempatan yang lebih besar lagi kepada teman-teman untuk lolos gitu ya ke tahap selanjutnya. Dan yang kedua itu tentunya teman-teman harus follow up gitu kepada interviewer terkait hasil dari apa namanya, hasil dari interview kita Wawancaranya itu itu. tadi. Ya betul, dari wawancaranya itu tadi. Jadi kalau misalnya si interviewer itu menjawab, "Oh iya, untuk posisi kamu itu sedang kita proses ya." Jadi apa namanya, kalau misalnya si interviewer cuman jawab itu, tentu teman-teman tanya lagi gitu, "Berapa lama sih Kak untuk saya menunggu dari hasil interview bersama Kakak?" Gitu. Itu boleh banget ditanyain gitu ya, Risha ya. Tentunya untuk tips dan triknya itu mungkin dari aku cukup itu sih, Risha. Oke. Oke. Mungkin ini dari Kak Firginsa. Kan lumayan panjang sih dan bentuknya tuh DM. Mungkin aku bacain kali ya. Oke, boleh Oke. boleh. Oh, sebelumnya ke Agrikolang dulu kali ya, Kak, yang udah raise hand dari tadi. Oke, boleh Oke, deh Kak Agriko. boleh. Kak Agriko Elang boleh on mic. Eh, oke, makasih atas kesempatannya ya. Mas, mau nanya nih, kira ada beberapa pertanyaan. Saya kan udah beberapa kali gitu ikut interview. Kebetulan ada beberapa pertanyaan yang nggak ada di yang saya siapin gitu. Kira-kira saya malah terkadang saya bingung gitu jawab dari pertanyaan dan nggak kurang ngerti juga apa yang dimaksud dari pertanyaannya. Misalnya, contohnya kan katanya eh, orang tua kan meninggal gitu. Selama ini yang biayai siapa? Terus ininya gimana kan, ada beberapa pertanyaan kayak gitu, terus ada beberapa pertanyaan juga yang emang kurang saya paham kira-kira gitu. Semisal kita kurang paham sama pertanyaan yang dimaksud dan kita bingung untuk menjawabnya, apa gitu yang mesti dilakuin gitu mas. Misalnya kita bingung nih, apa kita jawab sebisanya aja gitu, atau kita minta ulang pertanyaan dengan bahasa yang lebih kita mengerti gitu pak. Terus kadang juga kan kalau misalnya ditanya terus kadang saya menjawab, terkadang si interviewer nih tidak mengerti apa yang saya katakan gitu, tidak mengerti kayak misalnya terkadang dia nanya tentang hal A namun saya jawab spesifik, akhirnya kata coba sederhanakan dengan kata-kata yang lebih manusiawi bisa gitu kan. Nah kira-kira gimana gitu, kadang saya kalau misalnya udah disuruh gitu suka kayak mikir gitu mas, apa itu mesti bilang apa kayak gitu. Itu aja sih mungkin. Oke, baik. Jadi aku coba jawab yang pertama gitu ya. Jadi pertanyaan yang kurang kita pahami gitu ya. Itu gimana sih cara jawabnya? Apakah harus diminta diulangi atau jawab sebisanya? Jadi kalau yang pertama itu tentunya apa namanya, Kak Griko itu boleh gitu ya minta diulang pertanyaannya kepada interviewer. Tapi tentunya untuk mengulang pertanyaan tersebut itu boleh hanya satu kali. Karena apa? Karena memang dari interviewer pasti ada hal yang ingin dilakukan selanjutnya seperti itu. Jadi boleh banget kalau misalnya si interviewer nanya dan kurang jelas gitu ya bagi Kak Griko gitu, boleh banget ditanyakan kembali terkait pertanyaan tersebut. Misal nih ditanya apa namanya, terkait tools kalau Java gitu ya, Java Spring Boot ataupun Android Java gitu ya. Itu kan pasti kurang, misalnya nih dari Kak Griko kurang paham gitu terkait pertanyaan tersebut gitu. Jadi Kak Griko boleh banget nanya gitu ya. Mohon maaf Kak gitu ya. Pertanyaannya apakah boleh diulang? Eh, tapi Kak Griko tuh boleh banget nih. Jadi sebenarnya ini trik juga gitu ya. Dari saya tadi kurang jelas dari pertanyaannya ataupun suaranya putus-putus. Nah, itu salah satu tips juga atau trik juga gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak paham gitu ya terkait pertanyaannya, itu teman-teman boleh gunain trik itu supaya apa? Supaya teman-teman
memahami gitu terkait pertanyaan. Nah, itu kan untuk kalau online. Nah, kalau untuk offline gimana? Jadi kalau untuk offline tentunya Kak Griko cukup bilang, mohon maaf Pak untuk pertanyaannya saya kurang paham. Apakah boleh diperjelas lebih mendalam? Nah, itu boleh banget Agriko tanya gitu. Terus kalau misalnya Agriko ditanya gitu ya, ditanya A, terus Kak Agriko menjawab secara mendetail gitu ya. Terus si interviewernya bilang, coba kamu jawabnya secara manusiawi. Sebenarnya kalau dari pandangan aku gitu ya, sebagai HR ataupun interviewer juga gitu, sebenarnya hal-hal itu tuh harus nggak harus keluar gitu dari mulutnya seorang HR gitu. Karena apa? Karena hal itu tidak menunjukkan profesionalitas si interviewer itu tadi. Jadi patut dipertanyakan gitu loh, sebenarnya nih interviewer paham nggak sih dengan posisi yang dibuka gitu ya, ataupun posisi yang teman-teman lamar gitu, dia ini paham atau enggak? Apakah dia sudah melakukan research juga gitu ya? Dan tentunya hal itu boleh teman-teman pertanyakan gitu, tapi cukup di dalam diri teman-teman aja, jangan diluapkan gitu ya ke interviewernya gitu. Jadi, kalau misalnya bagaimana cara menjawabnya, tentunya, Kak Griko cukup aja jawab gitu ya. Jadi untuk pertanyaan tadi, jawabannya itu seperti ini, Kak. Jadi A, B, C, D, E, F, G gitu. Itu, Kak Griko jelaskan secara, apa namanya, secara duh, halo? Secara singkat mungkin ya, Kak, Eee, dari Video aku pengertian. putus-putus nggak ya? Iya, putus-putus, Kak. Oke, sorry. Hmm. Oke. Oke. Mungkin aku izin off cam dulu ya, karena Oke. videonya agak putus-putus. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaannya itu bisa banget teman-teman, Kak atau Kak Agriko gitu ya, jawabnya secara, apa namanya, bahasa yang lebih mudah untuk dimengerti oleh si interviewer dan dimengerti oleh Kak Agriko itu sendiri gitu. Mungkin, itu cukup, menjawab gitu ya untuk Kak Agriko. Mungkin dari Kak Agriko ada lagi yang ditanyakan? Ada deh satu lagi, nggak apa-apa Mas. Boleh, silakan. Eh, Gimana sih cara kita tahu kalau misalnya kita ada tanda-tanda diterima atau udah nggak diterima gitu? Kebetulan kadang saya kan suka ngerasa gitu, saya udah yakin nih udah jawab bener gitu. Kira-kira saya udah yakin bakal diterima, tapi kita nggak tahu nih kayak dipanggilnya kapan, udah lewat 1 bulan, 2 bulan nggak ada kabar gitu. Sebenarnya kita pengen nanya gitu, kita diterima atau enggak gitu. Enaknya Mhm. eh, kita tanya langsung via chat, email, atau mungkin sebelum selesai interview udah kita tanyain gitu. Kira-kira kita bakal dipanggil untuk tahap selanjutnya lagi kapan gitu. Apakah etis gitu? Misalnya kita belum tentu keterima tapi udah nanya-nanya kayak kayak yang yakin keterima gitu. Oke, baik. Jadi kalau dari rekomendasi yang aku berikan tadi ya, rekomendasi pertanyaan yang untuk interviewer, itu boleh banget gitu, Kak Griko nanya, tapi secara tersirat gitu. Nah, tadi ada salah satu poin gitu ya, apabila saya lolos gitu ya ke tahap interview user, bagaimana cara saya menghadapi, user tersebut gitu. Nah itu kan salah satu, satu pertanyaan yang dibutuhkan 2 jawaban gitu. Kalau saya lolos dan kalau saya, bagaimana cara menghadapi si user gitu. Nah jadi kalau misalnya si HR-nya menjawab gitu ya, iya, jadi kamu bakalan menghadapi user yang, dari segi pertanyaan itu bakal menuju secara teknikal gitu. Itu jadi salah satu, persiapan dari Kak Agriko untuk menjawab pertanyaan. Nah, kalau untuk misalnya, apa namanya, lolos ke tahap selanjutnya, itu tentunya dari interviewer-nya pasti, antusias gitu, bakalan ditunjukin gitu ya, terkait apa namanya, kalau mereka keterima. Terus juga tentunya ada beberapa faktor juga nih, mereka tuh nggak keterima, itu bukan karena dia itu jelek gitu ya pada saat interview, pada saat interview pun mereka bagus gitu, tapi dari segi skill set ataupun dari, apa namanya, dari
apa namanya, ya skill set gitu ya, ataupun sertifikasi, ataupun bisa jadi karena posisi tersebut tuh sudah terpenuhi atau sudah terfulfill. Itu bisa juga salah satu bentuk gitu ya, tidak apa namanya, tidak lolos gitu ke tahap selanjutnya, seperti itu. Nah, kalau misalnya tahu gitu ya kita lolos atau enggak, ya itu tadi, kita follow up terus gitu, setiap 2 minggu gitu ya. Kalau misalnya lebih dari 1 bulan, tentunya boleh Kak Agriko lanjut lagi ke apa namanya, ke perusahaan lain yang sekiranya memang membuka posisi yang sama yang Kak Agriko lamar gitu. Tapi ada case gitu ya, case yang unik di aku gitu ya kan, ataupun di rekanku. Jadi, rekanku ini pernah gitu ya, 6 bulan dia itu nggak ada kabar gitu. Tapi setelah 6 bulan, dia dapet nih, untuk interview user lanjutan gitu. Jadi, sebenarnya waktu itu, tidak bisa menjadi patokan banget gitu ya, buat mengetahui kamu tuh lolos atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya memang selama 1 bulan nggak ada kabar, ya udah lewatin aja. Mungkin nanti di bulan selanjutnya ataupun beberapa bulan ke depan itu, mungkin bisa jadi rezekinya teman-teman. Tapi, dari teman-teman tentunya lowering your expectation, jangan berekspektasi lebih gitu ya. Dan untuk mencari tahu cara yang paling ampuh itu ya tentunya dengan cara follow up terus si interviewer atau si HR yang menghubungi kamu melalui WhatsApp. Jadi kalau misalnya kamu dihubungi melalui WhatsApp, ya tanya aja dari WhatsApp. Tapi kalau misalnya memang dihubungi melalui email, ya teman-teman tanya aja melalui email, seperti itu. Semoga menjawab ya Kak Agriko. Oke, boleh satu lagi Mas. Oke, boleh silakan. Terakhir deh, terakhir. Kebetulan misalnya gini Mas, saya udah kerja gitu, lagi kerja. Terus misalnya saya pengen switch karir karena emang di kerjaan yang sedang saya tempati ini emang ngerasa nggak cocok. Mhm. Terus saya pengen switch karir gitu. Terus saya lakukan interview. Habis itu cuman kita perlu ngasih tahu nggak kalau misalnya kita lagi kerja gitu, mesti di highlight ya kalau misalnya kita lagi kerja terus emang lagi pengen switch karir gitu. Terus kira-kira jawab yang benernya tuh gimana gitu kalau kita pengen switch karir kayak gitu. Kira-kira apa juga kalau misalnya kerja dari kita switch karir ini misalnya kita belum 1 tahun tapi pengen switch karir, apakah bikin kesan buruk gitu? Soalnya saya baca-baca sih kayak gitu. Itu aja sih Mas. Terus bahasanya gimana Oke. gitu kalau misalnya kita pengen switch karir? Makasih. Oke, kalau misalnya terkait switch karir, pastikan itu bakalan menjadi ini ya, apa namanya, keputusan dari teman-teman sendiri gitu kan. Kalau misalnya di posisi ini memang nggak cocok gitu ya, pengen lanjut ke posisi yang lain yang sekiranya memang cocok. Kalau misalnya kayak ini ya, kayak aku kan lulusannya hubungan internasional. Tentunya kan pasti berhubungan dengan, government, terus juga governance gitu ya, ya berkaitan dengan pemerintahan gitu. Ataupun kementerian gitu ya, itu kan pasti berkaitan dengan si, hubungan internasional. Tapi aku dari awal langsung switching nih ke karirnya ke HR gitu. Jadi, sebenarnya, switching karir itu, tidak salah gitu ya, tapi lebih baik, teman-teman tuh tahu gitu dari awal sebenarnya teman-teman tuh arah karirnya tuh pengennya kemana gitu. Dan hal itu bisa di dilihat gitu ya pada saat berkuliah ataupun pada saat bekerja. Ya tentunya kan tadi udah kalau dari pertanyaan Kak Agriko sudah kurang dari setahun tapi pengen, switch karir gitu ya. Itu boleh banget, tapi boleh banget, Kak Agriko untuk update juga nih terkait sertifikasi ataupun pengalaman yang relevan, terus juga tools yang biasa digunakan gitu ya. Kalau misalnya Kak Agriko dari front end pengen ke back end gitu ya, itu pasti Kak Agriko cari tahu dulu nih tools apa aja sih yang harus dipelajari, terus juga, apa namanya, pengalaman, apa aja yang harus dibutuhkan untuk posisi ini. Dan tentunya kalau teman-teman mau switch karir pasti ngulangnya itu dari nol lagi gitu. Eee jadi kalau misalnya teman-teman udah kurang dari setahun gitu ya, boleh banget teman-teman ambil sertifikasi, ambil
ambil course gratis itu banyak banget bertebaran di internet gitu ya. Untuk mengetahui apa namanya, untuk mendukung Kak Agriko untuk switching karir gitu. Tapi tentunya konsekuensi untuk switching karir itu pasti ini itu tadi apa namanya, pasti ngulang dari awal lagi gitu. Sebelumnya karir di tempat sebelumnya itu kan sudah bagus gitu ya, sudah gemilang, tapi pengen switching karir pasti ngulangnya dari nol. Jadi hal-hal yang tersebut itu perlu dipertimbangkan juga gitu. Tentunya bisa juga ambil internship gitu ya, bisa dijelasin gitu ya ke HR-nya terkait pelatihan dan lain-lainnya juga. Dan jelaskan juga alasan Kak Agriko tuh kenapa sih mau switch karir. Jadi kalau misalnya jumping gitu ya, 1 tahun pindah gitu misalnya ya, biasanya di corporate itu ada penilaiannya sendiri, tapi penilaiannya itu pastinya minus gitu ya. Tapi kalau di startup tentunya hal-hal yang tersebut tuh sudah biasa. Tapi kalau misalnya kalau kamu mau ke corporate, tentunya ada hal-hal minus gitu ya terkait kamu switching karir atau jumping gitu ya, 1 tahun pindah 1 tahun pindah seperti itu. Mungkin jawaban aku sudah bisa menjawab ya untuk Kak Agriko. Mungkin dari Kak Agriko ada lagi? Eh, udah kayak cukup. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Mungkin aku lanjutin ya Bu ke Kak Dea. Silakan Kak Dea. Mungkin ini ada yang DM aku, dia mungkin kayak berbagi share case gitu kali ya. Mhm. Dari Kak Virgin Zahra, izin bertanya Kak, bagaimana pandangan HR mengenai kandidat yang sebelumnya pernah kerja di perusahaan tersebut dan pernah keluar karena kurang profesional, kemudian melamar kembali setelah beberapa tahun. Salah satu alasan kembali ke perusahaan tersebut yaitu ingin memperbaiki citra dan kinerja karena sudah mempelajari lebih lanjut mengenai skill dan tugas-tugas. Saya bertanya karena salah satu case teman saya. Jadi menurut Kak Tian gimana nih Kak? Pendapat dari Kak Tian sendiri. Jadi ada HR yang memang mengenai kandidat yang sebelumnya pernah kerja, terus dia keluar, terus dia datang lagi buat memperbaiki citranya dan juga kinerjanya yang sudah pernah dipelajari gitu, skill-skillnya dan tugas-tugasnya dia. Oke, baik. Mungkin aku mau nanya dulu deh dengan yang bertanya tadi. Siapa yang bertanya Kak Dea? Kak Virgin Zahra. Oke, Kak Zahra ya mungkin aku panggilnya. Jadi mungkin Kak Zahra boleh nggak nih aku tahu gitu ya, kenapa sih dia sebelumnya itu resign dari tempat sebelumnya dan apa yang menjadi alasan kuat temannya itu untuk balik lagi ke perusahaan itu sendiri gitu. Mungkin dari Kak Zahranya boleh untuk on mic. Boleh on mic kali ya Kak Zahra? Kak Virgin Zahra. Halo? Oke, mungkin aku coba menjawab sepengetahuan aku aja gitu ya. Jadi sebenarnya untuk kembali lagi ke perusahaan itu tentunya tidak ada aturan tertentu gitu ya, kecuali memang dari perusahaan tersebut memang tidak memperbolehkan apa namanya ex karyawannya itu balik lagi ke perusahaannya itu gitu. Tapi eh, tentunya kan si perusahaan sudah tahu nih seluk-beluknya si karyawannya ini seperti apa. Kalau misalnya memang si karyawannya ini memang keluarnya itu secara baik-baik, terus juga KPI-nya selalu tercapai tiap bulannya, terus juga misalnya kalau dia di sales gitu ya, penjualannya itu selalu meningkat di tiap bulannya, dan tentunya dari teman-teman pengen mencoba tempat yang lebih challenging gitu ya, pastinya kan apa namanya, pastinya kan hal Ada tersebut skill bisa tambah. jadi nilai tambahan. Tapi teman-teman pengen nih balik lagi ke perusahaan yang sebelumnya lagi gitu. Nah, kalau aku highlight gitu ya, dari pertanyaan Kak Zahra gitu ya, menyebutkan bahwa dia ingin kembali untuk memperbaiki citra. Jadi sebenarnya kalau dari aku, memperbaiki citra berarti dia sebelumnya sudah cukup gimana ya, cukup jelek gitu ya pada saat di perusahaan sebelumnya. Karena apa? Karena apa? Pastinya kan
kalau misalnya di perusahaan sebelumnya itu sudah dapat surat peringatan gitu ya, SP gitu ya, tentunya kan pasti hal tersebut tidak bisa gitu bagi si kandidat tersebut untuk balik lagi ke perusahaan. Karena apa? Karena dia sudah ada track record yang jelek gitu. Jadi kalau misalnya memang si teman Kak Zahra ini memiliki track record yang bagus gitu ya dan pengen balik lagi ke perusahaan itu boleh banget dan bisa banget gitu untuk diterima kembali. Tapi kalau misalnya dia sudah sudah mengantongi gitu ya surat peringatan, mohon maaf itu dari saya pasti nggak bakal menerima kandidat seperti itu lagi karena memang ada hal-hal yang tertentu gitu ya menyebabkan si kandidat tersebut dikeluarkan gitu dari perusahaan seperti itu ya Kak Zahra ya. Mungkin Ya, terjawab mungkin bisa, mungkin jawaban aku udah terjawab ya Kak Zahra. ya. Ya ada Mungkin lagi? kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir kali ya, Kak. Ini ada 3 pertanyaan Boleh. dari satu orang, namanya Kak Ya. Amin Nezira. Halo Kak, izin bertanya, kalau di Seleret apa aja yang jadi parameter penilaian bagi pelamar teknis? Kemudian yang kedua, apakah ada tes teknikal atau hanya interview saja? Terus yang ketiga, berapa lama sih kontrak kerjanya kalau misalnya diterima? Kayak gitu, Oke, Kak. aku jawab ya. Jadi yang pertama gitu ya. Yang pertama itu kalau di Seleret apa aja yang jadi parameter penilaian bagi pelamar teknis? Tentunya eh, kalau di Seleret aduh sorry. Jadi kalau di Seleret itu tentunya pasti yang di highlight itu adalah skill set utama yang dibutuhkan Seleret. Seperti misal kalau yang sekarang kita kan lagi buka apa ya Java developer gitu. Dan ada lagi Data engineer mungkin ya, seperti Kak. data engineer, ya front end developer juga. Terus juga ada machine learning engineer ataupun IT cyber security. Nah, itu kan ada skill set yang tertentu gitu ya yang dibutuhkan untuk Celerates itu sendiri. Jadi semisalnya memang si teman-teman gitu atau kami itu memiliki skill set tersebut, itu boleh banget ngelamar di posisi itu. Dan kalau misalnya memang ada beberapa skill set lain yang belum dikuasai tapi dibutuhkan gitu ya di perusahaan tersebut, itu bisa jadi teman-teman bakalan lolos gitu untuk tahap selanjutnya. Itu dari Celerit sendiri gitu ya. Oke, aku coba jawab yang kedua gitu ya. Jadi apakah ada technical test atau hanya interview saja? Jadi kalau untuk technical test atau interview saja itu tergantung nih posisi yang teman-teman lamar gitu. Kalau misalnya memang ada posisi yang diperlukan untuk technical test, itu pasti bakalan diinfokan di awal alur-alur atau end-to-end recruitment-nya itu sendiri pasti diberitahukan oleh si interviewernya gitu. Jadi ada beberapa posisi yang memang menggunakan technical test, ada juga posisi yang hanya interview saja gitu. Nah, kalau yang terakhir itu berapa lama kontrak kerjanya Kak kalau misalnya diterima? Jadi kalau untuk kontrak gitu ya, itu minimal itu 1 tahun gitu. Dan kalau untuk maksimalnya sendiri itu 5 tahun. Kalau sudah lebih dari 5 tahun, kandidat tersebut harus dijadikan karyawan tetap seperti itu. Atau mungkin ya seperti itu. Mungkin terjawab ya Kak Amira ya. Mungkin dari Kak Amin Nezira itu sudah terjawab ya dari Katian, jawaban dari Katian. Oke, sebelumnya untuk teman-teman lain, jangan lupa untuk mengisi link absensi ya teman-teman yang udah ada tertera dalam chat. Oke, mungkin udah cukup kali ya Katian? Apa Oke, video sudah mungkin bisa Katian? udah cukup. Mungkin kameranya udah nggak bisa sih. Oke, aku pakai Nggak avatar apa-apa. aja ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin kita ada sesi foto dulu kali ya Katian untuk dokumentasi webinar kita kali ini. Boleh, boleh, boleh. Oke, mungkin teman-teman Oke, buat on cam kali ya. mungkin teman-teman bisa on cam sebentar. Oke, oke, boleh on cam sebentar ya teman-teman. Nanti boleh off cam lagi kok.
Oke, kita dokumentasi dulu ya. Oke, udah siap semua? Oke, 1, 2. Oke, belum banyak yang on cam ya, bentar. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih teman-teman yang udah hadir dan juga terima kasih kepada Katian yang udah memberikan pemaparan materi. Semoga kepada teman-teman semoga bermanfaat ya materi dari Katian. Jadi ada gambaran lagi nih untuk interview ke depannya seperti apa baiknya. Oke, terima kasih untuk waktunya ya Katian. Iya, terima kasih kembali buat teman-teman semua. Terima kasih ya sudah Terima kasih menyempatkan juga waktu. untuk teman-teman yang udah menyempatkan hadir ya di jam-jam kritis kayak gini. Apalagi cuacanya mendukung untuk rebahan ya, tapi yang bisa Iya, menyempatkan waktu untuk rebahan gitu loh. Untuk webinar gitu sambil rebahan. Oke, betul. terima kasih teman-teman semua. Oke, terima Aku kasih. aku izin untuk tutup ini ya, tutup Zoom-nya. Terima kasih semua.